Biasanya kalau dengar barongsai, pasti orang bercerita tentang sejarahnya, budayanya, dan lain sebagainya. Tetapi kita mau bercerita dan mendengarkan kisah di balik barongsai itu dan segala macam suka duka di baliknya. Ada beberapa juga faktor yang menentukan. Salah satunya adalah barongsai ini tuh sangat takut dengan air. Ya. Ini Sasana mendapat banyak undangan untuk main nggak? Banyak banget. Banyak ya? Ya, saya kasih contoh deh. Ya. Hari pertama Imlek kita dapat 6. Halo sahabat, sekarang saya berada di Sekolah Asoka di sebuah lokasi di Singkawang Selatan, Kalimantan Barat, Singkawang. Nah, saya akan ditemani Kepala Sekolah Asoka yang masih sangat muda dan beliau sangat menguasai banyak bidang. Dan kebetulan topik yang akan saya angkat dan kita angkat ini adalah mengenai barongsai. Biasanya kalau dengar barongsai, pasti orang bercerita tentang sejarahnya, budayanya, dan lain sebagainya. Tetapi kita mau bercerita dan mendengarkan kisah di balik barongsai itu dan segala macam suka duka di baliknya. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan Pak Jimmy, Kepala Sekolah Asoka, untuk menjelaskan apa saja sih yang kita ingin ketahui. Halo Pak Jimmy, apa kabar? Ya, halo Pak Ananda. Saya panggil Pak Jimmy saja karena di sini kepala sekolah, walaupun masih adik saya ya. Ya, saya bersama tim ingin menyelami, dan kita tahu bahwa membina sebuah sasana barongsai seperti ini tidak mudah. Nah, saya ingin tahu sejak kapan sih sasana di sini ini dibangun? Pertama kali ada latihan barongsai di Asoka itu 2014 bulan Juni. 2014? 2014. Berarti sekarang sudah berjalan masuk ke tahun 12? Ya, tahun 12 ya. Dia bersatu dengan sekolah ini atau dia tersendiri sebagai kegiatan ekstrakurikuler? Kalau perjalanannya semula itu ekstrakurikuler. Waktu latihan awal dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang kita sudah punya satu sasana sendiri. Okay. Latihannya tetap ekstrakurikuler, tapi sasana itu sudah independen, tapi masih di bawah sekolah Asoka. Masih di bawah? Ya, sasananya namanya Sasana Asoka juga. Nah, kalau boleh tahu pelatihnya diambil dari mana? Dulu, pertama kali guru saya itu namanya Asyong, itu dia adalah orang Makassar, Pak. Orang Makassar? Iya, jadi pertama kali saya kenal barongsai itu dari Ko Asyong ini. Ya, jadi tahun 2014 oleh ketua yayasan kita diundang Ko Asyong bersama muridnya datang. Itu pertama kali kita latihan barongsai. Pertama kali ya. Ya, tapi waktu itu kita kenal barongsai sudah langsung di bawah FOBI, karena Ko Asyong sendiri ini adalah orang FOBI, ya. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Waktu itu masih pengurus di Makassar. Lalu kita begitu latihan barongsai, konsep yang kita pelajari adalah perspektif olahraga. Jadi kita sudah kacamatanya, pokoknya next Anda jadi atlet. Artinya kayak gitu. Ya. Dalam perjalanannya ya, terbentuk sasana ini, pernah nggak mengundang pelatih dari luar? Pernah, beberapa kali. Kita juga sering sebenarnya dikunjungi dari sasana lain juga, tapi yang pernah sharing informasi ke kita itu dari Jawa Barat. Waktu itu ada yang namanya Andi, itu seorang pemain barongsai juga, pernah ngajarin siswa kita selama 2 kali. Jadi 2 kali kita belajar gitu, sharing ilmu setelah saya belajar dengan Asyong ini. Ya, baik. Jadi kalau bicara barongsai, orang kan selalu melihat bahwa ini sebuah tradisi, sebuah warisan budaya. Nah, tadi Pak Jimmy ngomong soal FOBI ya, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Nah, bisa nggak menjelaskan FOBI dengan koneksitas
hubungannya atau relasi dengan budaya dan tradisi ini bagaimana ya? Oke. Ya. Karena ini kan kota Singkawang ya. Ya. Singkawang itu terkenal dengan budaya Chinese-nya yang sangat kentara. Jadi sejak saya masih kecil, barongsai ini sudah ada gitu. Jadi sebelum saya belajar barongsai, sebenarnya barongsai ini sudah tidak asing gitu. Permainan aja gitu ya. Permainan gitu ya. Kalau dari segi tradisional, kita tahu barongsai itu memiliki kekuatan magis tertentu untuk menolak malapetaka. Jadi di saat pembukaan toko atau hari-hari ulang tahun di mana itu ditampilkan dengan tujuan untuk menolak bala. Orangnya ngomongnya begitu Pak. Tapi kalau dari segi olahraga, kita benar-benar latihan, kemudian kita kan disebut dengan atlet, kemudian tentu ada panggung untuk berlaga. Jadi bedanya adalah barongsai ini dilombakan dengan kriteria penilaian tertentu. Barongsai ini dengan tentu saja dengan tidak melupakan ciri khas tradisionalnya. Jadi barongsai dari perspektif olahraga ini dijadikan sebagai salah satu bidang olahraga yang dilombakan. Berarti istilahnya mungkin olahraga prestasi. Betul, olahraga dipertandingkan dan ada penetapan juara begitu-gitu ya? Betul Pak. Jadi ada kriteria penilaian untuk kategori-kategorinya. Berarti ini beda dengan yang orang tahu tradisional hanya sebuah keyakinan, kepercayaan, tradisi yang menolak bala dengan olahraga prestasi ini ya? Ya, betul. Cuman kita sebagai atlet, pemain barongsai masih saja menyimpan respect terhadap barongsai itu sendiri Pak. Jadi misalnya nih, kita tidak boleh melangkahi barongsai. Ya, kemudian bagaimana cara kita meletakkan kepala barongsai. Kita tetap menganggap bahwa barongsai ini sesuatu yang memiliki naluri Pak. Kayak misalnya kayak orang di sepak bola Pak. Biasanya mereka saking cintanya dengan sepak bola, mereka akan cium bolanya sebelum penalti atau sebelum apa mereka cium. Ini layaknya seperti bola. Barongsai itu juga begitu. Biasanya kalau mereka lagi main di tiang begitu, sebelum naik ke tiang itu atletnya itu seolah-olah kayak ngomong dengan barongsainya. Dia akan berada di depan kepalanya, lalu dia akan kayak sedang memberitahu dia sesuatu. Itu seperti sesuatu yang hidup. Betul, sesuatu yang punya naluri. Partner dia. Ya, begitu dia setelah main di atas tiang kemudian lancar begitu turun, dia juga akan melakukan ritual yang sama. Dia akan ngomong dengan barongsainya, kemudian dia akan sayang-sayang barongsai. Begitu. Berarti di situ ya nuansa dan tradisi yang masih terpelihara. Betul. Jadi kita sebenarnya karena barongsai ini sebelum ada olahraga kan jauh sebelumnya sudah budaya tradisi gitu kan. Jadi ketika dia ditransform menjadi olahraga, mereka pun masih membawa rasa respect yang sangat tinggi, terutama para atlet pemain barongsai itu sendiri. Mereka rata-rata memiliki respect yang tinggi terhadap barongsainya Pak. Kalau saya lihat berarti Pak Jimmy ini sudah memahami dan menekuni menjadi seorang mentor barongsai di sini ya. Berarti belasan tahun sudah. Bisa nggak menjelaskan bahwa kenapa barongsai ini bisa masuk dan bisa dikembangkan dan diarahkan menjadi sebuah bentuk olahraga prestasi? Misalnya untuk memenuhi syarat olahraga prestasi kan harus ada syaratnya apa-apa. Kenapa menjadi olahraga gitu? Seperti yang tadi saya bilang bahwa waktu saya berlatih pertama kali dengan barongsai, kita sudah ditanamkan perspektif bahwa Anda ini adalah atlet. Kita sudah punya persepsi itu. Jadi di saat yang bersamaan, karena dari awal kita juga mengetahui sedikit pengetahuan barongsai dari segi tradisi, karena dari kecil kita udah ini, akhirnya kita punya satu sejenis konektivitas gitu. Nah, tapi kita tetap heading ke atlet Pak, karena kita tahu bahwa kita latihan barongsai itu adalah menuju ke prestasi sebenarnya waktu itu ya. Nah, justru karena ini juga kita latihan barongsai itu menjadi terukur Pak. Kalau tradisi kan bebas Pak. Bebas ya. Setiap orang memiliki persepsi dia sendiri. Ya kayak di sini main barongsainya kayak gini karena dulu pernah terjadi kejadian ini. Main di sini karena ada kejadian ini. Jadi ada tradisi tertentu. Tapi kalau dari perspektif olahraga dia baku Pak. Ada standar. Dia ada pedomannya. Jadi kita latihan itu berdasarkan pedoman itu. Musiknya seperti apa, gerakannya kalau musik seperti ini, gerakan barongsainya harus seperti apa, ekspresinya itu seperti apa. Itu kita latihannya justru karena
berpedoman pada pedoman untuk olahraga inilah kita memiliki satu standar latihan yang baku, Pak. Jadi kita justru berkembang dengan pesat itu, salah satu faktornya itu adalah kita punya satu panduan. Kita latihannya itu ya dipandu. Kalau kamu mau menjadi atlet yang bagus, kamu harus memiliki kemampuan ini. Kalau barongsai kamu mau dinilai tinggi, harus ekspresinya seperti ini. Harus klop dengan musik seperti ini dan lain sebagainya. Ya. Ya, saya juga agak penasaran tadi waktu datang, saya lihat siswa-siswa Asoka di sini di bawah, di lantai bawah itu mempersiapkan naga, leong. Ya. Jadi antara barongsai dan leong itu satu paket atau bagaimana ya? Sebenarnya mereka olahraga terpisah. Tapi di Fobi mereka itu termasuk salah satu cabang olahraganya. Jadi naga juga sama ya, ada di leong itu juga ada perlombaannya, Pak. Jadi ada kategori yang dinilai di leong. Barongsai juga ada. Juga di nuansa olahraganya. Sama, Pak. Ya, perspektifnya tetap dari perspektif olahraganya. Dari kebudayaan dan tradisi ya. Kan kadang-kadang aktivitas barongsai atau naga leong ini ada ritual buka mata. Ya. Nah, di barongsai kategori olahraga prestasi ini, apakah ada ritual seperti itu buka mata gitu? Nah, ini konektivitas seperti yang tadi di depan kita udah ceritakan bahwa hampir semua pemain barongsai yang transform ke olahraga, sebenarnya di belakangnya itu mereka juga mengerti bahwa ini adalah benda tradisi, Pak. Jadi dan kebanyakan sasana yang memiliki barongsai ini belakangnya itu biasanya kelenteng, Pak. Nah, karena mereka masih saling terkonek meskipun dia atletnya waktu berlaga di medan laga dari olahraga, tapi buka mata tetap ada. Cuman buka mata versi setiap sasana itu berbeda-beda. Tergantung lah ya. Tergantung masing-masing punya. Ya, beda-beda. Jadi bukan sesuatu yang, tapi saya nggak tahu ya apakah itu harga mati harus buka mata. Bukan harga mati juga, tapi itu sesuatu yang turun-temurun, Pak. Itu sama seperti sembahyang kubur misalnya, Pak. Kalau bisa orang Chinese di Singkawang setiap bulan 3 dan bulan 7 Imlek pasti sembahyang kubur gitu. Ada ketentuan yang dilakukan turun-temurun gitu. Kita juga nggak bisa mengatakan itu harus atau tidak, tapi dari nenek moyang kita turun ke kakek kita turun ke bapak kita, ya kita lanjutin, nanti anak kita, cucu kita juga bakal melanjutin. Baik. Nah, ini ya bentuk barongsai ini kan kelihatannya rapuh ya kalau saya bilang, karena banyak bulu-bulu yang bisa rontok, ya bola-bola ya. Yang naga juga sama. Nah, dia ada lifetime-nya nggak? Ada daluarsanya nggak? Sekian lama ini udah nggak bisa dipakai lagi nih? Atau bagaimana dia ini? Terus perawatannya? Lifetime baku untuk seekor barongsai ataupun leong itu sebenarnya banyak faktor yang menentukan. Ini sama seperti HP, Pak. Kalau sebuah HP baru di tangan orang yang pandai merawat HP-nya, HP itu bisa cukup lama, hati-hati ya. Tapi kalau misalnya orangnya cukup ceroboh, itu HP-nya itu bisa saja satu hari sudah pecah kacanya karena terjatuh akibat ceroboh misalnya. Nah, sama halnya dengan barongsai. Merawat barongsai memang memiliki khas-khas tertentu yang harus dilakukan. Cuman memang ada beberapa juga faktor yang menentukan. Salah satunya adalah barongsai ini tuh sangat takut dengan air. Karena kan dia dari bulu domba. Barongsai ini dia sebagian dari kepalanya ini itu terbuat dari bulu domba. Ya? Saya pikir sintetis semua. Tidak juga, Pak. Nah, ya, semakin mahal barongsai tersebut, jenis bulunya itu semakin tinggi juga kualitasnya. Ya, kemudian dia kan kerangkanya itu ada antara dua jenis, Pak. Kalau dia bukan rotan, dia bambu. Nah, bambu itu kan kalau ditaruh lama-lama dia bisa ada lapuk, ada lapuknya. Tapi kalau kita sering rawat, justru dia kuat gitu. Nah, kemudian juga lapisan luarnya itu sebenarnya kertas, Pak. Ya, kertas. Kemudian memang jenis kertasnya itu yang kualitas bagus. Kemudian dia ada lapisan lain. Kemudian dikasih cat, Pak. Nah, cat itu memang kalau hanya percikan air saja, itu kita tinggal lap, dia tidak akan berpengaruh. Tapi kalau hujan, kita tengah main begitu ya, wah itu kita sangat
sangat takut dengan hujan. Saya udah sering kadang-kadang main itu ada sempat hujan di luar, Iya. outdoor itu pasti. Betul. Kemudian pengalaman kita juga barongsai berwarna putih atau ada yang putih itu sangat susah untuk dijaga. Karena dia pusamnya cepat. Kemudian kalau main aja udah kena hujan aja, wah itu rawatnya bukan hanya takut dengan hujannya. Kalau sudah ada hujan, jadi nanti kita bawanya pun kita takut. Karena bagaimanapun juga setelah pulang, kalau cuaca di luar lembab ataupun banyak debu begitu ya, setelah pulang putihnya itu terlihat banget. Terlihat banget ininya ada perubahan sebelum dan sesudah. Kalau terjadi perubahan itu misalnya warna atau bagian yang copot, bisa nggak diganti dengan kayak ganti spare part gitu atau dicat ulang gitu, bisa gitu? Bisa, Pak. Harus kita lakukan atau kita bawa ke pengrajinnya? Kalau Asoka dulu kita bawa ke pengrajin, Pak. Karena kita nunggu terlalu lama kan, Pak. Akhirnya kita minta tim kita untuk pelajari juga. Jadi sekarang kita udah bisa memperbaiki juga bagian-bagian yang part-part tertentu. Jadi kalau sudah ada kerusakan kecil, kita deteksi dini lalu kita lakukan perbaikan. Baik. Ya tadi kan di awal kita ngobrol ya bahwa kita masih mempertahankan tradisi dan budaya barongsai ini. Kalau suatu saat barongsai ini sudah nggak bisa dipakai lagi, dipensiunkan itu dibuang atau dihancurkan atau dimasuk gudang atau masuk museum? Ya, nah, ada nggak pengalaman gitu? Ada, Pak. Kalau kita nggak begitu. Kalau kita gunakan untuk latihan, Pak. Oh, jadi barongsai kita yang pertama misalnya kan, yang sudah sekian tahun sudah tidak layak untuk dibawa keluar, itu kita jadikan sebagai barongsai untuk latihannya anak-anak. Sampai nanti dia sudah benar-benar bisa dipakai lagi, baru akan kita bakar. Dibakar. Biasanya begitu. Jadi kita akan membakar barongsai tersebut. Tidak mempengaruhi misalnya yang buat latihan itu mungkin standar berat ringannya dengan yang disimpan dan yang nanti untuk dipertarungkan. Ya, benar, Pak. Jadi barongsai yang rusak itu cenderung tidak enak kalau untuk dilatihkan, Pak. Tapi karena kita sudah bisa memperbaiki, jadi kita memperkuat supaya dia tetap bisa dimainkan, tapi luarnya udah nggak cantik lagi gitu. Tetap bisa mempertahankan berat yang sama, kemudian kualitas main yang sama. Karena yang kita lihat kan pemainnya, bagaimana dia memainkan barongsainya ya. Jadi kita tetap sejauh ini masih berjalan dengan lancar sih. Ya. Jadi sekarang mungkin saya tanya dari sisi yang lain. Kelihatannya atlet-atlet barongsai di Sasana Asoka ini masih usia muda. Bagaimana regenerasinya? Misalnya dia sudah tamat dari Asoka, apakah dia masih mau menjadi atlet barongsai ini? Ya, sepertinya regenerasi ini adalah masalah organisasi di mana-mana, Pak. Ini adalah masalah umum gitu. Banyak sekali organisasi yang pernah di masa keemasannya tapi tidak lama kemudian akhirnya drop karena regenerasinya tidak maksimal. Ya. Nah, kalau kita di sini sekali lagi, Pak, kita cukup beruntung karena kita sekolah. Sekolah itu kan bukan hanya tim barongsainya yang regenerasi, tapi kalau ada yang lulus, ada yang masuk kan. Ya. Nah, cuman yang kita perlu otak-atik di dalamnya adalah bagaimana manajemen untuk regenerasinya ini. Jadi kita punya satu aturan kalau di Sasananya Asoka, Pak. Sebelum Anda pergi, kamu harus mengajar satu tim lagi yang bagus. Jadi kita punya aturan itu. Jadi ada itu ya? Lu mesti cari gitu. Itu pakai statement pernyataan atau? Enggak statement, tapi sudah turun-temurun gitu. Jadi nanti anak ini tuh, jadi nanti Bapak bisa tanya waktu anak-anak barongsai begitu, bisa tanya guru kamu siapa, dia akan sebut satu orang, Pak. Dia akan sebutin senior dia. Bangga ya. Ya, siapa yang mengajari dia. Jadi kita dari awal tuh udah ada kesepakatan. Tidak cukup menjadi seorang pemain saja, tapi kalau menjadi guru untuk pemain itu jauh lebih keren gitu. Nanti kamu bisa cerita, kakekmu dulu ini bukan hanya main tapi juga berhasil ngajarin gitu. Jadi kita di sini sudah ada satu aturan. Jadi sebelum kamu pergi gitu ya, kamu sudah mengajari satu. Jadi setiap orang akan bawa satu, Pak. Nah, itu yang membuat kita itu tetap stay. Itu dia. Ya, itu dia. Yang karena kalau saya lihat Sasana di luar yang bukan non lembaga pendidikan atau sekolah itu biasanya kesulitan. Ya. Sama dengan sanggar-sanggar tari juga. Katanya waktu dilatih kan anak SMA,
begitu dia lanjut kuliah ke luar kota habis ya. Ya. Mencari mendadak itu nggak gampang. Ya, Jadi itu regenerasi bagi Asoka ini kelihatannya tidak begitu problem. ya karena kita siklus orangnya tetap ada kan Pak. Dan kita ini bisa memastikan anaknya ini Pak itu tetap bersama kita. Oke. Kalau misalnya sekarang saya punya Sense of belonging-nya, rasa Iya. belonging-nya ada. Kamu Sukadana apa ketapang? Tapang. Ketapang ya. Ini Singkawang yang ini sungai kan urun ini terentang Pak. Terentang jauh. Ya terentang kita. Dalam Jadi satu naga tuh beda-beda. dimainkan dengan unsur dari berbagai daerah itu. Ya. Oh iya, nama sasana untuk barongsai ini apa namanya? Asoka, Dragon and Lion Dance Troupe. Oh, Ya. bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Troupe Tapi ya? bahasa Mandarin juga ada. Oke. Yu Wang Long Shi Tuan. Oh. Karena Asoka itu yu, jiao yu de yu. Jiao yu, ya. Ya, jadi Yu Wang Long Shi Tuan. Nah, tapi di Singkawang mereka kenalnya Asoka. Udah singkat gitu. Ya, kalau terpanjang juga orang susah Ya, untuk hafal benar, untuk benar. ingat ya. Nah, harapan Anda untuk mereka ini seperti apa harapannya? Kita berharap mereka sudah belajar manajemen, mereka sudah belajar leadership di dalam pengalaman mereka mengikuti barongsai ini bisa mereka teruskan untuk masa depan mereka dimanapun mereka berada. Ya. Kalau mereka bisa mempelajari leadership di satu grup mungkin kecil barongsai, tapi nanti siapa tahu mereka ada leader dari sebuah PT atau leader dari sebuah grup yang mereka pimpin di masa depan, kita tidak tahu. Tapi harapan saya apa yang mereka pelajari selama berada di barongsai, entah itu skill manajemen atau skill soft skill yang mereka pelajari yang intangible, ya kita nggak tahu, ya mudah-mudahan mereka bisa gunakan di dalam real life mereka di kehidupan Ya, itulah sehari-hari. filosofi dan seorang guru itu memang berharap seperti itu. Ya, Ini menjelang Imlek, ya, ya dong? ya. Ini Sasana mendapat banyak undangan untuk main nggak? Banyak banget. Banyak ya? Ya, saya kasih contoh deh. Ya. Hari pertama Imlek kita dapat 6. Timnya cukup nggak? Cukup Pak. Kita ada 9 tim, Iya. bisa 10, tapi 9 yang terbaik. Siap. Kemudian Naga ada 3 tim yang terbaik. Jadi barongsai sama naga ya? Ya, kita udah ready kan. Tapi sekali lagi asas kita sama. Ya. Yang akan tampil adalah yang terbaik Oh, yang oke. kita pilih. Jadi mereka sudah tahu bahwa mereka akan harus berusaha dengan sungguh-sungguh Yang- supaya mereka bisa dapat jatah. Siap. Ya, Baik. kayak gitu sih. Wah, ini berarti musim panen ya. Ya. Oke, saya pikir mungkin bincang-bincang kita cukup komprehensif ya, Ya. cukup mendalam supaya viewer kita itu bisa menyelami di balik layar. Orang melihat barongsai itu seperti ini, di belakang itu ada apa? Ternyata kan banyak problematikanya, ya kan? Sehingga ya penonton kita akhirnya bisa mengerti. Baik, Pak Jimmy, sebelum kita tutup obrolan kita, saya lihat di sini kan banyak piala nih. Ini pasti kejuaraan yang diperoleh oleh para atlet siswa-siswa. Mana kejuaraan yang paling berkesan menurut Pak Jimmy? Yang mana ini? Semua juga pasti bagus ya? Ya, berkesan itu kan bisa ya pokoknya yang memiliki pengalaman menarik lah, Yes, atau sesuatu yang bisa diceritakan gitu. Oke. Sebenarnya kita di sini ada cukup banyak. Ya, di sini ada juara, kita juara 1 dan juara umum waktu di Malawi Cup. Kemudian yang itu adalah juara 1 sekalbar Pak. Yang piala yang satu. Ini juara 1 sekalbar. Ya, benar Pak. Ya. Hati-hati. Kemudian kita ada medali prapon juga Pak. Kita pernah juara dapat piala emas di prapon zona C. Ya. Kemudian tim kita mewakili Kalimantan Barat berlaga di PON tahun Ya. lalu, tahun sebelumnya. Kemudian kita ada juara naga juga sekalbar. Tapi yang menurut saya paling menarik itu adalah waktu kita berjuang untuk dapat yang ini Pak. Oh. Nah ini yang Di Malawi ya? Di Malawi. Kenapa kita merasa begitu? Karena waktu itu kita sempat kecelakaan Pak. Dan yang sangat-sangat menarik itu adalah di malam sebelum tanding itu mereka semuanya itu bisa memunculkan satu semangat yang luar biasa. Nggak patah semangat ya? Ya, dan akhirnya mereka bawa pulang juara 1 dan juara 2-nya serta dengan piala bergilirnya pun dibawa pulang gitu.
Itu berarti Itu yang sangat ini ya. Jadi terkesan. semangat tim itu tuh ada itu ketika mereka sedang berada dalam kondisi yang terpuruk pun mereka masih bisa maju. Itu juga sesuatu yang menurut saya tidak mudah. Ya. Tim itu harus solid, harus kompak dan harus satu suara, satu hati dulu. Mereka baru bisa punya aura yang sekentara ini Pak untuk tetap berlaga. Gitu. Terima kasih Pak Jimmy. Sama-sama Pak. Ya, baik sahabat, kita sudah mendengar banyak hal yang dipaparkan oleh Pak Jimmy, Kepala Sekolah Asoka ini. Nah, dengan pengalaman dia membina Sasana, Barongsai dan Naga di sini, ini luar biasa. Pengalamannya memang tak ternilai. Dengan usia yang relatif muda, beliau bisa memimpin sebuah lembaga yang menunjukkan prestasi yang luar biasa. Saya pikir hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini dan semoga bermanfaat dan membuka wawasan Anda. Sampai jumpa di lain episode.